Semenjak kakeknya meninggal 2 minggu lalu, Gilang dilanda mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat sawah yang tidak dikenal. Tanahnya basah, berwarna kehitaman seperti bekas terbakar. Dan dari tengah sawah itu, berdiri sesosok wanita berpakaian putih usang dengan rambut menjuntai sampai tanah. Wajahnya selalu tertutup rambut. Ibunya akhirnya meminta Gilang ke desa tempat kakeknya dulu tinggal. Desa Sumberjo, desa terpencil yang masih kental dengan adat serta mistik. Ibunya berkata, sebelum wafat bapakmu sempat berpesan, suruh Gilang bersihkan sawah di belakang hutan kecil. Katanya itu warisan terakhir yang harus dijaga. Gilang mengangguk. Baginya ini mungkin hanya sawah tua yang dibiarkan terlantar. Dia berangkat sendirian, tapi sejak langkah pertamanya memasuki desa itu, langit terasa lebih berat. Awan bergerak lambat dan burung-burung tidak berkicau. Sebelum tidur malam itu, Gilang mendengar sesuatu berbisik dari balik jendela. Kau datang juga, cucunya ya. Akhirnya, saat jendela dibuka, hanya sawah dan gelap yang terlihat. Hari ketiga, Gilang mulai menyabit ilalang dengan parang milik almarhum kakeknya. Suasana di sawah itu sunyi dan ganjil. Tak ada jangkrik, angin seperti berhenti di area itu. Setelah menyabit ilalang setinggi dada, dia menemukan batu hitam mencuat dari tanah. Dia pun membersihkannya. Semakin digali, bentuknya semakin jelas. Itu batu nisan tua, berlumut tapi tak ada nama di atasnya. Hanya ukiran samar yang seolah baru muncul saat disentuh. Untukmu yang tak pernah pergi. Setelah itu, hawa dingin menyelubungi tubuhnya. Parangnya jatuh. Ia mendengar suara sayup seperti seorang menangis dari dalam tanah. Dia pun mundur hendak berlari, tapi kakinya terantuk akar. Saat ia melihat ke belakang, nisan itu tampak berdarah, perlahan mengucurkan cairan merah dari bagian dasarnya. Sejak saat itu, Gilang tidak lagi sendiri di sawah itu. Malam pertama setelah nisan itu ditemukan, Gilang bermimpi. Dia berdiri di tengah sawah yang sama, tapi sekarang tanahnya becek dan hitam. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya. Dari dalam kabut, muncul wanita itu lagi. Rambutnya menjuntai dan dari mulutnya keluar suara parau. Suamiku, akhirnya kau kembali. Ayo masuk bersamaku. Tempatmu bukan di dunia ini. Dari tanah di bawah kaki Gilang, tangan-tangan putih pucat muncul dan menyeretnya ke lubang hitam yang terbuka. Ia terjatuh dan terbangun dengan tubuh menggigil. Esoknya ia melihat bekas jejak lumpur di lantai rumah. Meski ia yakin tak pernah keluar malam itu. Malam berikutnya, ia tidak hanya bermimpi, ia terbangun di tengah sawah, berdiri di depan nisan itu, tanpa ingat bagaimana ia bisa sampai ke sana. Dan ia mendengar suara wanita itu langsung di telinganya. Aku menunggumu sejak perjanjian itu. Ketakutan mulai menyelimuti Gilang. Dia bertanya-tanya siapa yang dikubur di sawah itu dan kenapa makamnya tersembunyi. Ia pun menemui Bu Iyah, tetua desa. Awalnya Bu Iyah enggan berbicara, tapi saat Gilang menyebut soal nisan dan suara suamiku, dia menggigil. Kau tahu kenapa sawah itu dibiarkan terlantar sejak puluhan tahun? Karena itu bukan cuma sawah, itu tempat perjanjian dosa. Ternyata, dulu kakek Gilang adalah pemuda tampan dan dihormati. Tapi, diam-diam ia jatuh cinta pada wanita dari Gunung Watu, makhluk halus yang menyerupai manusia. Mereka menikah secara gaib dan upacara malam tanpa saksi. Saat sang kakek hendak menikah dengan nenek Gilang, ia mencoba mengakhiri hubungan gaib itu. Tapi wanita itu mengandung janin halus dan bunuh diri di sawah. Penduduk desa menemukannya terkubur sendiri dan kakek Gilang memaku nisan itu dengan doa penutup dimensi agar tidak kembali. Tapi kini, darah keturunannya Gilang membuka segel itu kembali. Hari-hari selanjutnya, Gilang semakin kehilangan kendali. Ia sering terdengar bicara sendiri, ia tidur di ladang, makan bunga melati, dan matanya kosong. Warga desa mulai ketakutan. Beberapa orang melihat bayangan wanita berjalan di belakang Gilang saat senja. Seekor anjing desa ditemukan mati mengering, tubuhnya dipenuhi lumpur hitam dan bunga kering. Malam itu Gilang berdiri di depan nisan dan berkata lantang, "Aku datang, aku bersedia, nikahi aku." Suara angin berubah seperti nyanyian. Dari dalam tanah muncul cahaya samar kehijauan dan dari lubang itu, wanita itu pun keluar. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya dipenuhi bekas tanah dan luka-luka. Tapi wajahnya kini jelas, sangat mirip dengan Gilang. Dia pun berkata, "Karena darahmu adalah darah ayahmu, kau adalah pengganti, dan aku tetap istrimu."
Pagi itu Gilang menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi saat warga mencari ke sawah, mereka melihat lubang besar terbuka di depan nisan. Di tepinya ada pakaian Gilang, ponselnya, dan bunga melati berserakan. Warga turun, tapi lubang itu dalam dan gelap, seperti tidak berujung. Ada suara detak jantung dari dalam. Tiba-tiba, salah satu warga menjerit. Itu suara perempuan tertawa dari bawah. Warga menutup lubang itu dengan tanah, menabur garam dan bunga 7 rupa. Tapi suara itu tetap terdengar tiap malam Jumat, bahkan dari kejauhan. Suamiku, kita belum selesai. Kini tidak ada yang berani lewat di depan sawah itu saat malam hari. Bahkan siang pun terasa berat. Tanah di sana selalu basah walau kemarau. Konon, beberapa orang yang nekat mendekat mengaku melihat wanita itu duduk di atas nisan, mengelus kepala seseorang yang tak terlihat jelas. Di antara bisikan angin dan terdengar sayup, satu sudah datang, satu lagi akan kulahirkan. Karena pernikahan gaib itu tidak hanya menyatukan, tapi melahirkan sesuatu. 3 bulan setelah hilangnya Gilang, desa Sumberjo kembali sepi. Sawah tua itu kini seperti dihindari oleh alam. Tanahnya tidak ditumbuhi apapun. Burung pun enggan terbang di atasnya, bahkan rumput pun tidak tumbuh. Namun, pada malam Jumat Kliwon, seseorang datang ke desa. Seorang wanita muda berwajah pucat, berbadan 2. Ia mengaku sedang mencari tempat tinggal dan tanpa arah pasti. Langkahnya justru menuju rumah tua peninggalan kakek Gilang. Warga mencurigai wanita itu, tapi ada sesuatu pada tatapan matanya yang membuat orang tak sanggup menolak. Ia bicara dengan lembut seperti bersenandung. Ia tinggal sendirian, tapi setiap malam warga mendengar suara dari dalam rumah itu. Suamiku, anak kita akan segera lahir. Desas-desus mulai menyebar. Sebagian warga percaya itu bukan manusia. Itu adalah wanita yang dulu dinikahi secara gaib oleh kakek Gilang, kini menitis kembali. Dan janin yang dikandungnya bukan darah manusia biasa. Pada malam hujan deras, kilat menyambar terus-menerus. Suara tangisan menggema dari dalam rumah tua itu. Tak seperti bayi, lebih seperti lolongan anjing dan teriakan manusia bercampur menjadi satu. Pagi harinya rumah itu kosong. Di dalamnya hanya ada sebuah buayan terbuat dari akar pohon dan kain kafan. Bergoyang pelan, berisi tanah basah dan bunga melati layu. Di dinding kamar ada tulisan merah besar. Pernikahan telah sempurna, darah baru akan tumbuh. Dan di depan sawah tua yang tidak berumput itu, warga melihat jejak kaki kecil, kaki bayi, bergerak menuju nisan tua yang masih berdiri kokoh, berlumut dan lembam. Di dekatnya, tunas bunga melati putih tumbuh mekar. Satu-satunya tumbuhan yang hidup di tanah itu. Cerita tentang Gilang hanya menjadi bisik-bisik. Keluarganya tak pernah mendapat kejelasan. Ibunya sakit keras dan meninggal setelah bermimpi anaknya memanggilnya dari bawah tanah. Ibu, ini anakku. Dia lapar. Desa Sumberjo tak pernah lagi seramai dulu. Banyak rumah pindah dan sawah itu tetap tidak digarap. Setiap malam bulan purnama, penduduk yang bermalam di desa melaporkan hal yang sama. Mereka mendengar suara perempuan menyanyikan tembang Jawa dari tengah sawah. Kadang terdengar suara bayi menangis. Kadang terdengar suara laki-laki. Entah itu Gilang atau kakeknya berteriak dari dalam tanah. Karena pernikahan gaib tidak berakhir dengan cinta, tapi dengan kelahiran kutukan baru. Dan makam tua itu bukan sekedar tempat peristirahatan, tapi rahim kedua bagi mereka yang tak pernah benar-benar mati.